Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kami ucapkan selamat bertemu kembali dengan kami Sikliwon Setia Budi Channel. Ucapkan, jadi kalau kita mengucapkan, seringkali mengucapkan tanpa ada batasnya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insya Allah rezekinya akan ditambah. Jadi kepada Bapak Ibu, khususnya penggemar Setia Budi Channel tentang Pribon Jawa, nyuwun aku misalnya pangat sami Ibu, Pak, kalau ada kekeliruan kami dalam menyampaikan sesuatu, mohon maaf. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau ada kesalahan murni dari saya Sikliwon Setia Budi Channel. Kamu yang lahir di Selasa Kliwon, nah ini Selasa Kliwon ini untuk laki-laki. Saya sampaikan untuk yang laki-laki bukan berarti saya tidak mengutamakan untuk ibu-ibunya, tetapi kita dahulukan dulu yang laki-laki. Karena diciptakan manusia pertama itu laki-laki dulu, Nabi Adam alaihi wassalam. Jadi yang lahir laki-laki Selasa itu tentunya 3, Kliwon itu tentunya 8, jumlahnya 11. Selasa kedudukannya di hidup, Kliwon kedudukannya di tengah, lambangnya adalah Janoko. Jadi wataknya sebenarnya orangnya sih baik ya, ramah-tamah, dia pemberani, tidak banyak tutur katanya, kadang-kadang dia diartikan pendiam, tapi pikirannya sebenarnya cerdas, anggapannya dia selalu ingin unggul. Sebenarnya orang ini kalau dinilai pintar merawat daripada istrinya, ataupun pintar aturan seperti itu kalau kita ikuti daripada wataknya orang-orang yang lahir Selasa Kliwon. Jadi kamu yang lahir Selasa Kliwon, segala yang diinginkannya serba tinggi dan macam-macam. Jadi dia tuh pengennya ada aja, banyak yang diinginkannya. Tapi kalau dia ini sebenarnya sifatnya suka menolong terhadap sanak saudaranya, mempunyai watak mudah memberi. Sebenarnya dia ini suka memberi. Kalau dia punya, suka memberi sesuatu, awehan gitu loh. Nah ini Jawa ini awehan itu apa? Sebenarnya nggak pelit seperti itu. Tapi dia mudah putus asa dalam mengerjakan semua pekerjaan. Apabila kiranya tidak berhasil, hanya ditinggal saja. Jadi cepat bosanan seperti itu. Kalau tidak suka terhadap orang, tidak kelihatan. Jadi dia itu bisa menyimpan perasaan. Jadi kalau tidak suka itu dia ditutup-tutup seperti itu. Tidak tidak berterus terang. Jadi itu yang saya sampaikan kepada penonton daripada Setia Budi Channel yang lahir Selasa Kliwon. Ini untuk laki-laki ya saudaraku ya. Nanti yang untuk mbak-mbaknya, ibu-ibunya, wanitanya, perempuannya, bukan nanti agak belakangan. Jangan ditinggal. Kontennya mentang-mentang ramalannya laki-laki nanti ditinggal, padahal ada di konten-konten terakhir nanti, di video yang terakhir tentang perempuan. Kamu rezekinya yang lahir Selasa Kliwon, di dalam usaha mencari sandang pangan kamu pandai. Tetapi kalau sudah mempunyai rezeki, banyak godaannya. Selasa Kliwon, kamu Mas, Pak, jenengan rezekinya gede sebetulnya sandang pangannya. Kalau pandai kamu mencari rezeki, kalau sudah banyak harus oke, godaannya oke. Dan kalau kuat menghadapi godaan tersebut, maka bisa menjadi kemuliaan hidupmu. Kamu ini sebenarnya Selasa Kliwon yang perlu digarisbawahi ya, perlu diingat ya. Karena saking sayangnya saya dengan jenengan ini, saking sayangnya saya dengan penonton Setia Budi Channel nih. Kalau kamu punya duit banyak, godaanmu banyak. Tapi kalau kamu kuat menghadapi godaan tersebut, kamu bisa menjadi kamulian. Jadi kamulian itu apa? Ayo artikan. Jadi kamulian itu kebahagiaan yang hakiki hidupmu. Jadi hidupmu itu bisa mulia, tapi godaanmu banyak. Kalau kamu nggak kuat ya miskin kamu. Jadi manjada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan iya. Jadi setelah kamu bersungguh-sungguh dan kamu berhasil, ingat godaanmu banyak. Tapi kalau kamu bisa
menahan godaan itu, maka kamu akan menjadi orang-orang yang hebat, kaya raya, sukses. Nah, kemaripah lojinawi. Seperti itu. Jadi saudaraku yang selain Selasa Kliwon, pekerjaanmu dalam hal berdagang juga cocok. Tetapi harus mempunyai jodoh yang ahli dagang juga. Jadi kamu ini cocoknya berdagang, tapi jodohmu harus punya keahlian berdagang. Karena banyak orang yang akan membohongimu. Ini banyak yang akan membohongimu kamu Selasa Kliwon. Kamu ini banyak orang yang akan menipumu. Jadi jodohmu harus pintar berdagang juga. Hati-hati ya Selasa Kliwon ya. Ini untuk pengingat. Primbon ini penelitian nanging kenyataan. Pengingat tapi kadang-kala menjadi kenyataan. Jadi mestinya gimana saya Pak? Ya kamu ini sebenarnya ya tadi saya sebutkan, kamu tuh bisa kaya dan bisa sukses asalkan kamu tahan godaan. Kamu banyak kok keturunanmu. Jadi apalagi kalau kebetulan jodohmu bisa membahagiakanmu. Di masa depanmu adalah karena dari putra-putramu. Jadi kebahagiaanmu itu nantinya dari anak-anakmu. Kamu nih sekarang mencari itu anak-anak, nanti anakmu kembali lagi akan bisa membahagiakanmu kamu Selasa Kliwon. Jadi permulaan hidupmu banyak dengan godaan dan penderitaan. Jadi godaanmu tuh awalnya tuh sakit terus. Kok enaknya itu dicobaan, yo malah kadang-kadang nggak kuat sampai bunuh diri untuk bilang dijalik ya. Jadi bukan mau menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah. Kenapa orang ini nanti akan tidak diterima oleh Allah? Kalau sampai kamu punya nekat-nekat seperti itu, karena permulaan hidupmu banyak dengan godaan dan penderitaan. Jadi, tapi setelah kamu lewati sebenarnya kamu ini jadi orang-orang hebat ini sebenarnya. Jodohmu, nah ini kamu yang lahir nih laki-laki ya, jodohnya itu kalau bisa ya ini yang bisa ahli berdagang juga. Jangan yang satu pinter, yang satu buang, yang satu pinter, satu buang, ya nggak ngandang-ngandang ya rezekimu ya. Jadi kamu namanya lumbu bolong. Jadi ini ya si Kliwon ini bukan ngenyek ya, bukan menghina, hanya ingin supaya Selasa Kliwon ini hebat ya. Jadi jodohnya 8, 10, 12, 14 dan 14. Jadi yang harus itu neptunya ya, neptu jumlah wetonnya. Ini kalau orang Jawa pasti paham nih. Jadi yang perlu saya sampaikan, kamu Selasa Kliwon, kalau kamu ini wetonnya ini 11 tambah 8, jadi ketemunya 19. Jadi kalau melakukan pernikahan kamu itu di tanggal 8 dan 10 dan 12. Kadang-kadang itu Pak aku lupa, cocok tenan loh Pak, tapi kok ribut ini? Ya karena kamu harinya aja nggak pas. Harinya nggak pas. Jadi kalau kamu ini misalnya ya kamu kan wetonnya kamu 11 tuh ya, Selasa Kliwon, jodohmu 8 tuh jumlahnya. Jadi 11 dengan 8 ketemunya 19 hari 8, 10, 12. Jadi kamu nikahnya di tanggal 8, 10 dan 12. Kamu nih Selasa Kliwon jodohmu 11, ketemu jodoh dengan 10 nih, wetonnya 10. Jadi jumlahnya 21. Berarti hari tanggalnya beda lagi, tanggal 10, 12, dan 16. Hari pernikahanmu. Coba diulang lagi ya, diingat ini. Kamu Selasa Kliwon, wetonmu itu kan 11 tuh. Ketemu jodoh dengan weton 12. Ketemunya berapa? Kan 23. 23 berarti tanggal pernikahanmu cocoknya supaya kamu langgeng ke mahrifah lojinawi, jadi jodoh itu sakinah mawaddah warahmah, maka kamu nikahnya di tanggal 8, 10 jadi 13. Kamu yang lahir yang jumlahnya 11, wetonmu jumlahnya 11, ketemu dengan 16, maka jumlahnya 27. Maka tanggalnya supaya kamu menjadi yang sakinah mawaddah warahmah, maka di tanggal 10, 12 dan 14. Tanggalnya ya nikahnya, pernikahanmu saudaraku. Ini banyak orang nanya ke dukun nanti ya, nanya ke paranormal nanti ya, ke Pak Yai, Pak Ustadz ya, biayanya piro. Tapi kalau kamu nonton YouTube lo paling bisa perak,
udah bisa tahu tanggal lahirnya, bisa tahu watetmu, dan harinya kalau kamu ketemu 27 maka tanggal 10, 12 dan 14. Komen Pak, aku komen Pak, nggak kebales, nanti lama saya banyak kegiatan di luar. Nyalakan saya lagi, wah nggak kebales-bales kliwon, nggak sportif. Iya, nggak sportif. Karena apa? Saya kepentingan di luar juga banyak sedulurku. Tapi pasti saya balas. 2, 3, 4 hari, 5 hari. Wah Pak, aku 10 bulan kan balas. Iya saudaraku. Kadang-kadang kemarin komennya sampai berapa hari ya? 2 bulan ya kebales, ya Allah. Mohon maaf dulurku ya. Kalau saya bisa jadi 1000, hari ini saya nyampe di rumahmu. Tapi saya kan nggak bisa ya. Kita terima impandung, jadi menerima apa yang Allah berikan. Murid harus jadi obor. Jadi hidup harus bisa menerangi orang lain. Kamu yang lahir hari Selasa Kliwon untuk perempuan itu, wedok-wedok, ibu-ibu, mbak-mbaknya. Ini yang perempuan, masnya diam dulu masnya, yang nonton masnya. Tapi tonton nggak apa-apa. Jadi watak daripada perempuan keras. Nah ini lahir Selasa Kliwon keras, serius, mudah merasa kasihan, segala yang dikerjakannya ingin selalu unggul. Jadi kamu wedok perempuan Selasa Kliwon itu pengennya unggul, nggak mau kalah ya. Tapi pada berusaha dan pada memikat seorang nih. Nah ini bahaya. Kenapa? Itu menimbulkan keributan nantinya. Jadi jangan digunakan hal-hal seperti itu, diambil yang baik-baiknya. Hidupmu bisa bahagia sesuai dengan yang kamu inginkan. Jadi putramu akan menjunjung derajatmu. Walaupun kamu seorang wanita suka dalam hal-hal keprihatinan, apabila berdagang hendaknya kamu ini cocoknya berdagang emas, saudaraku. Selasa Kliwon ini ya, kamu jualan emas. Misalnya ini, malah alhamdulillah karena emas tidak busuk, saudaraku. Emas ini tidak ada efek daripada busuk. Kalau kamu jualan binatang coba, aduh, atau piting, belum 10 mati papat, untung orang, nah kan, rugi. Kamu Selasa Kliwon. Aduh, jualan iwak, wah, mampu baca namis kabeh, rugi. Wah, mati, gak ada malah murah kan gitu. Jadi kamu cocoknya jualan emas, emas-emasan ya. Jangan mas ya cacaan, emas beneran loh ini ya, Selasa Kliwon. Kamu cocoknya menjadi pedagang emas. Ini yang lain Selasa Kliwon untuk mbak-mbaknya, perempuannya. Ingat ya, kamu tuh putramu nanti bisa menjunjung derajatmu, tapi dengan satu syarat, didiklah yang bagus. Jangan memarahi anak di kala makan. Anak cimangan disengaja, wah, ceriwis. Ini seorang lain Selasa Kliwon itu kurang ajar, ceriwis orangnya, keras hatinya, tapi merasa mudah merasakan kasihan. Jangan memarahi anak di malam hari, apalagi sampai ngelindur anak. Ya Allah, jadi jangan memarahi anak di malam hari, jangan memarahi anak lagi makan. Nah, pukul gak apa-apa, tapi tempat yang berdaging, gak boleh ngaji, gak boleh sholat, gebuk-gebuk, gak apa-apa. Tempat yang berdaging, jangan yang keras ya, saudara ya. Memandikan anak dengan air yang banyak itu juga menimbulkan anak itu hebat. Jadi misalnya anak ini dimandikan, oh mandi suwera, tatai banyu, itu kan nggak boleh, saudaraku. Karena memandi dengan air yang banyak orang itu menjadi cerdas. Apalagi anak-anak yang sekolah itu, biarin mandi, bersih. Entah nggak apa-apa lah airnya ya. Jadi ya Allah yang menciptakan air ini banyak, nggak bakal habis. Seandainya air lautan dirubah menjadi tinta, tidak cukup menulis kebesaran Allah. Jadi banyu ibu lautan itu dirubah jadi tinta, Bu. Sudah jadi pulpen itu nggak cukup untuk menulis kebesaran Allah. Jadi jangan khawatir kalau airnya habis. Ada ceritanya air habis. Air hujan diturunkan ke bumi. Lama-lama ada suara petir kan? Takut ya, lari tutup telinga. Nah, tapi tidak punya rasa takut, itu juga dibenci dengan Allah. Aku ciptakan petir dan halilintar untuk takut kepadaku, supaya orang itu takut dengan Allah. Oh cuma lagi sok bantal itu tuh takut ya apa ya, istighfar, astagfirullah ya Allah, semoga keluargaku aman ya Allah. Seperti itu, gak ada halilintar karena diturunkannya air hujan ke bumi ini. Kita tonton apa nanti yang keluar di situ, rumput kah, tumbuh-tumbuhan pada tumbuh karena setelah hujan. Jadi kadang-kadang saudaraku, hujan ini doa yang dikabulkan Allah, doa bersama turunnya hujan, doa yang ini ya saudaraku ya. Ini saya ingin menyampaikan ini kepada Selasa Kliwon ini. Apabila kamu kok susah ya,
Karena di kolom komen tuh, Pak, aku ini susah loh, Pak. Jangan utangku oke. Siapa sih yang akan utangmu oke? Saya nggak nyuruh kamu, tapi kan saya peduli memberi solusi. Jadi setiap budi ingin peduli memberi solusi. Jadi apa yang harus dilakukan adalah meminta jawab jada, bersungguh-sungguhlah engkau akan mendapatkan iya. Bersungguh-sungguh saudaraku, kerja apapun bersungguh-sungguh ya. Pertama itu bersungguh-sungguh, bismillahirrahmanirrahim, nawaitunya. Ya saya mau berangkat kerja itu bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa bismillahirrahmanirrahim 301 kali melihat matahari pagi. Nah, berarti menghadap ke timur ya Pak ya? Iya, menghadap ke timur. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Ditutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu memintalah dengan kebutuhan. Ya Allah, aku butuh mobil ya Allah. Minta satu coba minta satu saja, kalau sudah terkabul minta yang lainnya lagi. Jadi minta rumah, ya rumah saja. Ya Allah, aku minta rumah, ya Allah piring, ya Allah gelas, ya Allah sendok, ya Allah garpu, ya Allah alah. Apa belgedes itu kebanyakan. Jadi minta satu tapi yang butuh. Jangan keinginan ya. Saya butuh. Kalau perlu masih penting. Ya Allah aku perlu ya Allah. Jangan keinginan. Jangan minta kebutuhan. Ya Allah aku butuh ya Allah. Butuh istri kah, butuh suami kah, yang jomblo-jomblo. Nah, itu. Jadi menghadap ke timur saat matahari terbit. Karena matahari ini saudaraku, ini bagus untuk kamu, Selasa Kliwon. Jadi jangan dikatakan musyrik bid'ah. Di Jepang sana tidak ada agama Hindu, Buddha, Katolik. Hebatnya hebat orangnya. Gak punya agama. Ada matahari disembah. Tapi orangnya di Jepang hebat-hebat. Apa? Buat motor, motornya hebat. Buat mobil, mobilnya hebat. Sampai benderanya pun simbolnya matahari. Matahari ini ciptaan Allah. Bukan menyembah, mohon maaf ya. Ini kan ciptaan Allah. Jadi menghadap ke timur, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Tolong atas sekali apa tolong 301. Lalu ditutup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu ya Allah, aku butuh ya Allah. Nah, itu untuk Selasa Kliwon. Yang komen di kolom komen, kamu ke tempat Mbak Dukun, ke tempat Pak Yai, Pak Ustadz piro bayarmu? Udah banyak. Kenal dengan setiap di channel insya Allah ada perubahan. Jadi untuk kamu Sabtu lagi ya, Selasa Kliwon. Nah, Selasa Kliwon ini artinya anggorokasi ya. Anggorokasi itu nanti kalau panjang-panjang malah nggak selesai kontennya. Nah, nanti ditinggalkan sampai capek, malah kamu tinggalkan. Ini saya sampaikan wiridmu saja ya. Kamu yang lahir di hari Selasa, wiridnya yang Malikul ya Kudus 300 kali ya Malikul Kudus. Karena hari Selasa ini diciptakannya air sungai, mata air dan tumbuh-tumbuhan. Pak, kalau hari Rabu Pak ya sudah. Di lahirmu sebenarnya wiridnya yang Malikul ya Kudus. Hari Rabu dijadwal ditulis di pulpen, ditempelkan di tembok. Saya kalau hari Senin wiridnya apa Pak? Ya Rahman ya Rahim 500 kali. Karena hari Senin ini diciptakannya malaikat 7 binatang laut dan darat. Jadi itu malaikat itu diciptakannya. Pak, wah sampai minggu hari-hari. Saudaraku, Rasulullah bersabda nih, orang Islam nih, ya mohon maaf ya, lakum dinukum waliyatin, agamamu, agamaku. Jadi hari itu diciptakannya saudaraku, walaupun Allah kun payakun bisa, tapi tidak dilakukan hari yang sama. Jadi kata Rasulullah, carilah hari terbaik untuk pesta besarmu. Cari hari yang terbaik. Harimu yang terbaik apa? Jadi kalau Senin ini wiridnya ya Rahman ya Rahim 500 kali. Karena hari Senin ini diciptakannya malaikat 7 binatang laut dan darat. Selasa tadi saya sudah sebutkan, saya ulang lagi supaya hafal. Selasa yang Malikul ya Kudus 300 kali. Karena air sungai dan mata air dan tumbuh-tumbuhan diciptakan di hari Selasa. Rabu Pak. Ya sudah, Rabu ya Kasiru ya Muntaha 700 kali. Karena Allah berbagi rezeki kepada semua makhluk yang ada di bumi ini diciptakan di hari Rabu. Rezekinya semua makhluk yang ada di bumi di hari Rabu. Kamis Pak, Kamis ya Aliyu ya Azimu 800 kali. Surga Pak, surga diciptakannya di hari Kamis. Neraka juga seperti itu. Ada juga diciptakan di hari Kamis. Selain neraka dan surga, ada bidadarinya juga diciptakannya. Jadi bidadari itu di hari Kamis.
Sangsakakala, trompet ini saudaraku, trompet besar ini, trompet sangsakakala ini ditiup, langsung gunung meletus, bumi terbelah. Itu ditiupnya kita nggak tahu diciptakannya di hari Kamis. Malaikat Jabaniyah dan Israel juga di hari Kamis. Jumat Pak, Jumat ini diciptakannya manusia pertama Nabi Adam alaihissalam ini di hari Jumat. Jadi wiridnya ya saudaraku ya tapi ya ini 600 kali. Oke Pak, ya banyak. Namanya kamu mau minta sesuatu, kalau minta sedikitnya dapatnya sedikit. Jadi hari Kamis itu kamu wiridnya ya Jumat saudaraku, subhanallah ya Allah. Jadi Jumat itu kamu ya kapi ya muni 600 kali saudaraku. Diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Sabtu Pak, Sabtu saudaraku, Sabtu ini ya patahu ya rozakku. Jadi Sabtu ini disempurnakan semua makhluk yang ada di bumi disempurnai. Nah, kalau bisa protes nih, yang paling protes ini cecak. Loh kenapa Pak? Ya disempurnakan semua, dan disempurnakan gak punya sayap. Terus disempurnakan gak punya sayap, makanannya yang terbang-terbang, laron, nyamuk, itu kan cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Panganannya si mabur-mabur dia gak iso mabur, tapi cicaknya lemu-lemu ya gendut-gendut. Karena Allah ya Rahman ya Rahim, Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Jadi kalau bisa protes tuh cecak yang protes. Karena nggak bisa terbang, makanannya yang terbang. Nyatanya bisa gemuk tau? Iya, tapi saudaraku dia bersungguh-sungguh loh saudaraku, nunggu nih. Kamu erono. Kalau bisa protes juga ya protes semut. Kenapa Pak semut protes? Gak bisa turu. Semut itu tidak bisa tidur saudaraku. Coba lihatlah. Colokin di seteri, pawon kah? Pawon tahu nggak? Sudah dapur, di dapur, di pohon-pohon, nggak tidur, jalan. Jadi kalau protes, yang paling protes itu tentunya nyamuk, semut nggak bisa tidur. Salah satunya semut ini kesayangan Rasulullah juga. Karena apa? Kegotong royongannya, kebersamaannya yang disenangi Rasulullah seperti itu, saudaraku. Jadi semut itu jangan bunuh langsung ya saudaraku ya. Ya tapi rusak lah, iya memang semut itu rusak. Tapi kalau pohon banyak semutnya, buahnya pasti bagus-bagus. Kenapa? Dijaga. Misalnya ada rambutan tuh banyak semutnya, ya aman. Terus ya banyaklah tumbuh-tumbuhan dengan semutnya. Jadi kalau semut ini ya ada gunung meletus dia turun dulu. Orang nggak tahu dia tahu turun. Selamat dia nggak kena apa-apa. Jadi semut ini nggak bisa tidur saudaraku. Ya nggak apa-apa dicek, nggak apa-apa dibuktikan. Jadi itu ya saudaraku ya. Tadi Sabtu sudah disempurnakannya makhluk yang ada di bumi, disempurnakannya di hari Sabtu. Kupu-kupu itu umurnya hanya sedikit loh saudaraku. Hanya 48 jam aja, setelah itu ya mati dengan sendirinya. Iya, semut itu, semut lagi kupu-kupu. Jadi keindahannya itu hanya 48 jam saja. Setelah itu dia nggak bisa dilihat lagi keindahannya. Jadi mati dengan sendirinya, nggak perlu kita bunuh dan mati. Tapi loh kupu-kupu jangan dibunuh ya saudaraku ya. Sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Jadi nggak boleh membunuh binatang karena binatang ini ada yang punya. Oh Pak, ada tanggaku Pak, kayak monyet. Lalu kenapa? Karena nembaki monyet. Monyet itu ditembaki, senengan dia habis nembak itu. Wah kena. Nggak sadar saudaraku, burung ditembak. Padahal burung itu cari makanan anaknya. Akhirnya anaknya nunggu di sangkarnya itu, susui, di susunya, di sangkarnya, nunggu. Kok mama gak teko ya, nangis dia. Aku luwe loh kok gak teko ya mamaku. Nah, 2 hari dia masih bisa nangis. Mama kemana? Mamanya ditembak dengan penjahat ini, kurang ajar manusia nih ya Allah, ditembak burungnya. Anaknya 3 biji, 2 biji mati. Gara-gara apa? Nunggu orang tuanya datang membawa makanan, tapi apa? Makanannya gak dibawa-bawa, bahkan anaknya burungnya udah ditembak. Mending kalau ditembak dimakan sama manusia. Aduh, beragas manusia ini ya Allah. Kadang-kadang udah ditembak dibiarkan saja. Ya Allah, kita ini menanam tumbuhan satu, maka kita memberi kehidupan makhluk-makhluk yang lain sampai 12. Ada burung, ada semut, ada kupu-kupu.
Jadi janganlah saudaraku ya, kita ini manusia ini punya akal dan pikiran harusnya untuk berpikir, jangan memburu binatang seenaknya sendiri. Kadang-kala keturunan pun menjadi seperti binatang yang kita siksa, karena ada yang punya. Nah, jadi ini kepada saudara-saudaraku ya, kok saya ngomongnya lantur kayak Pak Yai Pak Ustadz ya, ini mohon maaf ya. Jadi kembali ke Selasa Kliwon. Nah, Selasa Kliwon Pak, kalau dongannya wong Jawa apa Pak? Simpel, selamat sumun selamat. Nah, Bapak ini enggak nih saudaraku ya. Kita yakin saja dengan diri kita, karena bahasa semut saja Allah tahu, apalagi kita manusia. Jadi doa itu berasal dari bahasa Arab saudaraku, sebagai isim masdar, memohon, memanggil dalam arti doa menurut istilah kita. Mohon kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Di sampingnya dibaca dengan khusyuk menghadap ke kiblat, tangannya sebahu. Jadi doa itu pakai adab saudaraku, doa asal. Doa pakai baju curian ya gimana mau terkabul. Ya doa itu harus pakai baju yang menurut kita bagus. Jangan hasil korupsi ini pejabat-pejabat. Nah ini ya menggunakan daun salam ya saudaraku ya. Sepele ya. Sepele, memang sepele betul. Karena daun salam ini artinya selamat. Salam itu selamat. Jadi dibaca dulu, ambil daun salam satu, diucapkan salam, waalaikumsalam. Matur nuwun Gusti, panjenengan ingkang maha sugih. Kula itu kamu. Kula itu sebut namamu. Nama kamu disebut, sudah itu binnya. Orang tuamu sapa sebut juga. Setelah itu kamu baca Sugih Bondo, Sugih Donya, Sugih Ati, sewu. Sewu apa Pak? Sewu kali. Jangan daun salamnya yang 1000 jangan. Jadi itu wiridnya. Jadi wiridnya Sugih Bondo, Sugih Donya, Sugih Ati, 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 Sugih Bondo, Sugih Donya, Sugih Ati. Lah repot sewu nanti kelamaan kontennya mau tinggal nih. Jadi ditiup, setelah itu ditiupkan lagi ke daunnya. Ditiup terakhir ya ke daun salam tadi. Sudah itu daun salam tadi dimasukkan ke kotak uangmu. Ini kalau tanya ilmu Jawa ya, ini ilmu Jawa penelitian yang kadang-kadang menjadi kenyataan. Nah, ini untuk kamu yang orang Jawa ya. Kalau kamu orang di lain suku Jawa mau menggunakan ini ya gak apa-apa, monggo kerso, silakan saja ya. Jadi kamu yang orang Jawa itu tadi menggunakan daun salam atau taruh di dalam berasmu ya, taruh dalam beras nanti supaya rezekimu selalu ada saja. Nah ini yang untuk semua nih, untuk semua nggak harus orang Jawa. Ini kadang-kadang kita ini ya, kita tidak pernah membedakan suku ya saudaraku ya, suku apapun. Mau kamu orang Papua ya alhamdulillah, kamu orang Bugis ya monggo, kamu orang Jawa, orang Lampung, orang Suci atau orang Palembang, orang Kalimantan, orang Riau, orang Bengkalis ya silakan. Jadi ini bisa digunakan kalau kamu tatkala kamu kesulitan menjual tanah, baca Al-Fatihah. Setelah itu sholawat 3 kali di tempat tanah itu yang kamu jual. Sholawatnya yang pendek-pendek saja, banyak panjang nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Itu boleh, yang pendek saja lah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, kan 3 kali jadi saya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Wassalam. 2. Itu tadi kan 3 ya. 3 kali. Setelah itu kamu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wa abdurrabbi wa rabbuhillah. Jadi itu 99 kali. Setelah kamu tadi sholawat 3 kali, terus kamu 99 kali, biar Allah menjadi penggenapnya, kamu baca wa abdurrabbi wa rabbuhillah. Terus ucapkan, jadi kamu sujud di tanah. Ucapkan juga dengan di hatimu, berbisik di hatimu, lewat mulutmu, kamu, hai tanah, ridhoilah kami. Ya Allah ya ini ya, hai tanah ridhoilah kami akan jual
tanah ini insya Allah rezeki dari penjualanku, berkah buat aku dan keluargaku. Jadi sambat saudara, ibaratnya tanah ini disebut, ini namanya sedekah bumi ya. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti kepanjangan kamu tinggalkan, saya sudah capek-capek. Ini buat video ini susah loh saudaraku. Kamu tinggal nonton saja, kadang-kadang nggak mau. Jadi kita beramal ma'ruf nahi munkar, berubah-ubah itu ke kebaikan. Saya doakan yang subscribe panjang umur, yang sudah subscribe terima kasih, yang nonton kabulkanlah hajatnya ya Allah dengan doa selamat ya Allah yang Mbakmu ucapkan ini ya Allah. Bahasa sebut saja Engkau tahu ya Allah, apalagi kami ini manusia ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwahita hisab ya Allah. Dengan doa tolak balak ya Allah, semoga yang subscribe jauhkan dari penyakit musibah ya Allah, yang nonton ya Allah, yang like ya Allah ya Allah, jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Dengan doa tolak balak amin ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'ah wal masya'ah wal munkaro wa syuyufal muqtaribata wa syadaida wal minhana madhara minha wa mabatona min baladina hatta khosob wa min budalil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadirnya wa ala kulli yatin sholihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah saudaraku. Joyo joyo jayanti lebur kini panas tuti joyo hadi di nikra rahayu rahayu rahayu. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah. Selamat bertemu kembali dengan kami Sikliwon Setia Budi Channel.